Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ikhwal hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa fa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Sandaping hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, para muballigh, langkung-langkung murabbi kula ingkang tansah ta'limi kalipun Bapak Kyai Haji Amjad Al-Hafidz darasan Umi Moniji darasan para sepuh sepuh ing Yayasan Pengembangan Umat Panti Aswanul Ihsan Semarang, kalipun Bapak Jojon darasan Ibu Simbah Mo darasan para pengasuh, Bapak Ustadz Eji, Ustadz Fokus, Ustadz Esa, Hasan, darasan para peminulya ingkang tansah kula hormati, sumrambah Bapak Ibu para rawuh ingkang hadir kesempatan dalu menika ingkang minulya, langkung-langkung para putra putri Nurul Ihsan ingkang derek pipinawu saking para alim tunggal menika Bapak Kyai Amjad Al-Hafidz matur sanget kula sempat derek sekedhik janjani perwakilan awal dari Kyai Ibu Salam Petul Saking Masjid As-Salam niku wau dan seperti dilembakan kali konco-konco persiapan akhir Ramadan. Sebelumnya sinten kemawon ingkang pirna pengaosan utawi ingkang nyimak kegiatan ngaji
lumantar YouTube-ipun Yai Amjad kasih pakai saya pengerti pentersani saran-saran angin pulau buka ya tengah pulau Masya Allah Yai pulau angin pulau buka ya Yai pulau Alhamdulillah sakit maring semangat dari awal pulau piyambak nak coro ilmu hamasah dari semangat kita tetap derek nyontoh bobo kita kamsat hafid umur usia tidak jadi penghalang bagi dakwah Islamiyah bagi umat Islam di alam dunia semangat itu Masya Allah kalau aku dan Nyai keok dan niku kita beda keluarga bila Bapak Ibu sekalian mengawali jumpa di majelis yang penuh berkah dan ampunan ini kula ngajak awak kula dhewe terusan para jamaah mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran kepada Allah punya konsep wa konsep mahalihi menempatkan apapun yang Allah anugerahkan Allah berikan difungsikan sebagaimana fungsi dan gunanya. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Mumpung awak kula banyak serta dengan sehat wal afiat jasmani rohani lan ekonomi ayo podo jogo ibadah Allah Subhanahu wa taala kanthi edilan semangat Allahumma amin ora tenang ora tuwa mumpung sehat jiwa iman waktu lakonono moco asma saben dina Salatullah salamullah ala maksudmu dan maksudnya maksudnya mas senggel siapa langsung kumpul ngomong bilang lu nangis Salam Muhammad ini yang tanda yang ada jangan diambil hati Pak Nawawi kayak gini tidak ada maksud apapun tidak ada maksud bagi melukai siapapun tapi kasih sayang antara kita dengan Rahman Rahimnya Allah yang harus selalu kita bunyikan insya Allah. Pertama paling utama dengan kapan syukur kepada Allah salawat untuk Nabi kita Muhammad Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad
Saya mohon izin matur sebentar untuk ikut bersama-sama menggembirakan suasana pengajian malam ini, karena bagi pemahaman saya sudah cukup dengan dunia kita Amjad Al-Habib, sudah cukup. Tapi tidak ada maksud apa-apa. Berdoa tidak sun dan terkompliki kesak muni kotak muni. Berdoa ngaji mesti muni. Ngaji. Itu betul ngaji. Iya, ingat saya dulu. Berkait kepanggilan saya dimanapun ketika beliaunya Yai ini tidak ada rasa gengsi apapun, tapi selalu menemani santri atau muridnya seperti ini. Abdi Al-Husna ya berapa 2 tahun yang lalu nih, Isra Mi'raj Al-Husna panjenengan juga menemani saya sampai rampung. Itu saya bangga seperti itu, mencontohkan untuk saya agar bisa mencontoh beliau yang seperti ini. Ini namanya sistem ngaji kayak gitu. Pergi contoh untuk kita semuanya. Pertama dengan syukur sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya Bapak Ibu kalau bicara peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah ceritanya awit aku cilik teko tuwa ngeten iki tetep padha. Kanjeng Rasul dipun Isra'no, dipun perjalanke dening Allah Taala dari Al-Haram Makkah dugi dari Al-Aqsa Palestina, naik ke langit Allah sampai Sidratul Muntaha Al-Mustawa. Di situ ketemu dengan Allah Ta'ala, dapat perintah utama surat wajib 50 kali menjadi 5 kali sehari semalam untuk di Rasul Muhammad dan umatnya. Ceritane Isra Mi'raj nggih namung niku tok. Berarti wis rampung nyuwun pengen Yai Kusnya. Kapan lho? Nanti jualnya itu mahal ya. Oh iya, kayak biasa ya. Kayak sama. Sama. Oh gitu. Alhamdulillah. Tadi kesempatan. Hanya begini. Ya. Wah, lo kayak ini kok. Jadi kan ngajak bumi. Macam itu kok bujuk aja ini Pak. Oh, jadi banyak ya. Ini harus disik dan disik. Soalnya disik orang jam kok ini jam tengah. Orang sih itu bagaimana? Makanya kita. Salam Muhammad. Tapi yang saya angkat pada malam ini untuk adik-adik sebagai pemahaman ilmu, pengetahuan untuk kita semua. Kalau bicara kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam soal Isra wal Mi'raj, yang kurang lebih yang saya simpulkan di awal tadi. Tapi malam ini saya ingin mencoba sedikit saja membuka pemahaman global yang sami. Kebetulan saya sendiri sudah pernah mengalami acara ziarah bumi para nabi, ziarah bumi para nabi dalam umroh saya, kan gitu, sampai ke Al-Aqsa Palestina, kan gitu. Sebatas di situ saja saya bisa cerita, munggah yang langit deh, aku rawan di situ. Mergo aku ora iso mabur. Lah napa Pak Nawawi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba pada suatu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Al-Haram ke Al-Aqsa. Al-Haram itu Makkah Al-Mukarramah, Al-Aqsa itu Palestina. Secara ilmu jarak transportasi
Makkah ke Palestina itu kalau jalan biasa, jalan setapak yang pernah dilalui Rasulullah SAW waktu perjalanan kirang langkung 630 km kirang langkung. Kalau jalan lurus diagonal lurus kita ambil jalan lintas kurang lebih 330 km. Di waktu itu kendaraan belum ada yang modern, paling banter onto melalui onto kaya ngopok paling banter telengi 20 km per jam kaya ngopok to bantere onto. Tapi di sebelah lain pada suatu malam hanya semalam tok perjalanan ini bisa ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai akal lumrah tidak ada satupun manusia yang langsung percaya Allah paling Muhammad yang cerita kaya ngono paling ngapusi. Orang mungkin toh. Orang mungkin bisa jadi Muhammad itu dusta, bohong, ngapusi. Mosok ini ono jalan kaya ngono kendaraan sing modern kok iso terjadi. Tapi ingat Bapak Ibu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah Allah ingkang karep, Allah ingkang anggane maksud, tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi pasti bisa terjadi. Maka Allah napa wujud kidam wa mukhalafatul hawadisi yamur bi nafsihi wa daiya qadra iradat ilmu ayat. Kalau Allah berkehendak dalam qadar iradahnya, gak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi, pasti bisa terjadi. Buktinya gampang mawon kok. Jalur iki cara nalar wong penyakit gula minum legi mesti wedi takut. Tapi ketika Yai Amjad Gurunda kita tercinta ini ngunjuk apapun itu manis asal dikepiuri sithik wae sing jenenge uyah rong cendok. Lah, maksudku ngeten niku ya. Jadi moskus dalam rangka jalur sapi. Setelah nalar coba gula kali uyah, tapi bisa netral karena izinipun Allah Ta'ala. Tiang diparingi sehat kabeh. Alhamdulillah kula nggih nderek iki. Sejak awal kula kenal panjenengan ya, kula setiap napa niku kepiurnya niku. Nggih, mungkin cuma aman banget banget. Ini peraturan. Ini jatah dia ini kula napa jenengan. Karena sekarang harus sekolah balik. Mas, ini aku tayangin di YouTube di Mas siapa ya? Beker dalam rangka Kiai Inom kan Kiai Tua. Terus aku sensor. Karena kesannya benar mutungan kan asal husna kan. Tidak ada sesuatu problem masalah apapun kecuali bisa teratasi dengan asmaul husna. Ada loh ini. Ya, ada loh ini. Aku mimpi apa? Salam Muhammad. Bapak Ibu adik-adik, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak pasti mungkin. Bila perjalanan Makkah ke Palestina jarak tempuh 600 kilo Semarang Jakarta kalau sekarang ini bisa ditempuh begitu Pak, karena sing karep niku Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam peristiwa sejarah.
Ini ingkang perlu kula deleng teng para adik-adik sedaya. Kebetulan saya juga ngomong di nanti jadi kalau ini delengi dengan itu putra kan jika mengadakan kegiatan umrah gitu. Ya, insyaallah ya. Jadi saya senang mereka persiapan. Misalnya dari kan boleh. Insyaallah. Masuk ini pasti ada kepentingan kan lumayan. Mungkin mas, iya, pas saya ya, alhamdulillah. Oh, insyaallah. Sobi, siapapun kita yang pernah menginjakan kaki ini ke kota Makkah atau Jazirah Arab, ya Saudi Arabia kalau belinya museum dalam biografi belakang ini kena kerja di sana berapa? 14 bulan. Itu terus kaki-kaki ya. Kemudian dari PKI pemasaran jaminan yang benar. Insya Allah. Buat angkat kaki ya. Ya kemenangan ngawasi cok. Tergantung pimpinan atasan. Oh rambut dulu. Belum terus ya mengaku terus sebulan. Yang sebut tak kerja dia. Kamu tak kerja, yang menang berapa bulan mana? Untuk berkah kan ya Allah. Siapapun yang pernah menginjakan kaki di kota Makkah khususnya, coba. Tengrikon di sini nama kota tanah tengrikon. Waktu rikil asir, waktu rikil asir. Orang nono sing jadi tanah sing kados pulau Jawa itu nonton. Tapi Allah sabar menjamin wa man dakhalahu kana amina. Sapa wis sing mlebu iki kota bakal dijamin amane, nyamane, kesejahteraane. Terus sinten mereka pernah ndang umroh utawa haji. Jamuan istimewa nak dahar sesuatu nyuwun sewu nggih. Kono nandur sing jenenge pisang ora bakal iso. Tapi setiap kita dijamu pisangnya pisang kelas premium sing top ora ono pisang gombrek kira mandung kan menanam apel ala mongso tapi kita dijamu oleh panitia betapa di sana apel pun kelas mumtaz yang nyus yang begitu premium istimewa. Di sana kita mau menanam anggur nyuwun sewu. Tapi kita umrah maupun haji, di sana kita disuguhi anggur yang sangat top, kelasnya pun premium. Tidak ada orang di sana sebagai haji sebagai umrah sing jadi kelaparan orang nono. Orang dari kekurangan makan orang nono. Musim haji, musim umrah justru para dermawan sana banyak keluar dari rumahnya membawa kedermawanannya untuk para umat yang datang mengais ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bukti kota Makkah pada kota yang aman, indah, tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanah yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sampai ke Palestina Al-Aqsa, betapa indah sebab petilasan indah. Kalau di kota Makkah ada Al-Haram Masjid, depannya Multazam, agak kanan dikit ada petilasan indah namanya Maqam Ibrahim. Di situ ada dua bekas telapak kaki mancatnya Nabi Ibrahim rikala membenahi
memperbaiki talang Ka'bah sing disebut Hijris makel gimana cara mancat wong sekti langsung patine takut. Berarti buat kayak sangkar, tapi bukan itu, bukan makom ibarat itu, bukan kuburan, itu bukan kuburan, tapi peti lasan yang disucikan sebagai banire sunnah sholat di belakang. Apa yang kita lihat? Imaman Al-Aqsa sebelah kanan ada juga seperti di Al-Haram. Cuma indahnya lagi, keluar dari imaman sebelah kanan Al-Aqsa ada jalan naik ke atas. Di situ ada bukit namanya Bukit Moria. Di atas bukit ada kuil yang disucikan, diagungkan oleh 3 agama besar di situ. Agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Namanya kuil Solomon. Orang sekarang Sulaiman. Pada orang Islam. Di situ tempat ziarahnya para penganut agama, baik Islam, Nasrani maupun Yahudi. Apa yang Ustaz tahu di peristiwa ini? Ketika yang ziarah adalah umat Islam dengan rombongannya, yang jadi guide perjalanan orang Yahudi, orang Nasrani yang begitu ramah, sopan, lomone, orang karuan. Kalau dibalik, lagi ziarah ke tempat situ ada orang Yahudi, orang Nasrani, sebagai Muslim, sebagai guide perjalanan pun sangat ramah, sangat lomo, sangat sopan kepada mereka. Ternyata hubungan 3 agama di tempat itu sangat rukun dan damai. Mengajarkan Rasul Muhammad kepada kita semuanya, indahnya beda agama tidak jadi masalah. Yang penting saling hormat, menghormati. Dalam asasnya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Disinilah tempat kita mengambil sebuah pembelajaran. Peristiwa di balik Isra'nya Rasul, kita sama manusia saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Yuk lebih-lebih dalam tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dengan Undang-Undang Dasar 45, batasan NKRI harga mati. Urusan beragama adalah asasi lakum dinukum waliyadin. Maka jadi generasi sekarang fanatik dengan agama kita harus fanatik. Namanya fanatisme itu harus, tapi fanatik yang pada porsi, yang jangan sampai menimbulkan ekstremisme di antara kita. Kita fanatik berlebih, akhirnya dikit-dikit mengatakan orang kafir, sesama muslim, bid'ah, misalnya gitu. Dikit-dikit bid'ah, waduh. Akhirnya muncul arogansi, hasilnya teroris, kan gitu. Itu harus kita hilangkan dalam pemahaman kita, khususnya para adik-adik remaja sekarang ini. Mulai hati-hati nak ngaji gune sing jelas, sing jelas, nang undangnya yo jelas koyo Gimana sih itu? Mengundang era benar, jelas tentang keilmuannya kok diundang. Wah nanti berbahaya. Kalau paling tidak, ini sampai ya ini sampai malam kaget. Ini kan. Mungkin sampai malam minggu, malam ya. Yang sekarang kemarin malam minggu. Semula malam Senin. Iya maksudnya. Kan. Alhamdulillah. Pak, kok telepon? Ini sih. Mari Oh dari mana tadi? Bisa jalan di sini langsung sampai datang berapa? Tadi pas. Nah dari situ udah terus. Dia tergantung seminggu. Makanya itu nak ingat dari udah dikasih tambahnya. Tapi kalau nak kerja itu berarti baru ya udah gitu. Jadi mau ke sana kan?
Oh ya bener Pak Jojo. Ya ngaji kula tergantung tak ana mangane. Ngaji kula tuh. Aspek up enggak. Kalau itu mangane ora. Makanya diterik itu pakai diterik video itu pakai. Kan diterik. Nggih, sing ora bikin mboten. Konten pakai dulu. Soto. Snack, lawan nanti teri sekalian. Mangane nopo? Oh, sate. Sate ya. Jawa. Oh, hijau kan iku. Sing ini kapan iki, Nggih? Belum mau. Nggih. Ya lumayan juga. Terus jadi ya. Masalahnya mana deh ya. Salam Muhammad. Semua sih. Double. Kenapa balik dulu? Iya. Yes. Bon, itu sejarah. Berarti di balik peristiwa perjalanan Makkah ke Palestina yang kita lihat adalah bagaimana Rasul Muhammad meletakkan dasar pemahaman sebenarnya di waktu itu sudah ditata hubungan yang indah antar umat beragama. Karena saat itu wonten FKUB jadi forum kerukunan umat beragama masyarakat ini di zaman dulu sudah ada. Nabi sudah meletakkan dasar indah seperti itu. Maka kita umat Nabi pun juga harus mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Itu ya, rampung. Rampung terus ya, urusan. Kampungnya nyari ini saya kasih modis ya. Modis apa lagi kayak ini ganteng. Ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Bapak Ibu dari Amjad dengan hormatan, kita lanjut. Perjalanan Makkah ke Palestina kurang lebih seperti itu yang saya kemukakan. Naiklah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit Allah yang mulia. Saya tidak mengemas kitabnya Salafus Salaf, para ulama-ulama dulu yang terbiasa Bapak Ibu adik-adik baca sejarah ini sami. Di langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, ketiga ketemu siapa, semua sudah termaktub dalam sejarah kitab-kitab Sirah An-Nabawi sudah jelas. Tapi yang perlu saya angkat adalah sederhana saja, nilai tertinggi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain adalah perintah utama sebagai kewajiban mutlak para mukmin yang imani siapa Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan syariat Islamnya, namanya sholat wajib 5 kali sehari semalam sing kudu dan kudu. Ini harus ditanamkan dulu. Ayo pada sholat kanggo sangu ning akhirat pitu lasro dina wengi aja
Taruh lali sekarang saya penting sholat dulu. Tapi kok apa nih gini? Lali. Yang jejak song latih bakal jejak agama yen rusak solate bakal rusak agama itu rusak rusaknya manusia nih kok malah gak udah bantu salah harus diri sih jadi kok bang Kamu banter. Jadi kuning. boleh tapi kita ganti lagi kayak gitu orang isin dari kan zaman semua harap bola ya itu gede dengan dia sakit santai juga ya karena begini aku reso kamu kecil masalahnya pas ada nangga lo iya pas dumpil sing atas saya itu ya empot tak mana setelah itu minumnya karena kamar tindak teh ya insyaallah berada di kiai siap tapi ngono itu mah juga nah itu ya rasulullah ya ya papaku udah kayak apa dong ini apa? Lucu lagi sama ini. Salam Muhammad. Bapak Ibu, bicara tentang sholat yang sedikit saya matur malam ini, kita berikan sebuah nilai kepada kita dalam wujud nilai sholat yang berkualitas, sholat yang penuh makna, sholat yang ada nilai-nilai kebajikan yang bisa merubah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kayak napa to Pak Nawawi? Satu, sholat yang ditindakno kanthi ala waqtiha, tepat waktu. Lah begini Fathul Mu'in itu Fathul Sami ya. Waktu sholat itu kan ada tiga. Yang pertama waktu utama atau waktu afdol. Kapan dengar panggilan suara adzan untuk sholat, terus persiapan diri itu aja. Segera, gak usah ditunda-tunda. Yang kedua waktu musonif, waktu yang ditoleransi oleh agama. Zuhur jam 12, asar jam 3, karena terlalu sibuk rata-rata setengah 1 baru sholat. Karena itu 12 tempat baru sholat dan sampai jam 1 baru sholat, itu masih umum-umum. Dan baru yang ketiga waktu makruh bahkan tahrim sesuai yang perlu kita hindarkan. Yang kayak apa? Zuhur jam 12. Kalau kiai nyuwur gitu kok kiai cilik malah disini paling ngecilin Pak Edi apa Esa? Putra sendiri kan? Ya Bapak ini kok bosan Pak? Bosan ini kok bosan? Putranya bosan juga ya bosan. Oh ya ya tak takut bro. Terus kakak mulai kan dari itu pilih kakakmu aku tinggal bongmu. Salam Muhammad. Waktu makruh bakal tahrim haram. Kenapa? Zuhur jam 12, asar jam 3. Sengaja. Kalau Allah sibuk sengaja.
mengerjakan sholat zuhur jam 3 kurang seperempat sengaja rampung sholat agar asar. Nah itu yang ini kebanyakan tuh lihat waktu maka konsep ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi saya menekankan untuk diri saya dan adik-adik semua dan Bapak Ibu, yuk berusaha sesibuk apapun diri kita, jangan sampai kita melewatkan waktu sholat kita. Jadi yang harus apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Benar dengan pengen mi'raj sekali Nabi orang makmurnya ke langit, tapi dengan mengerjakan sholat dengan indah. Yang kedua, berjamaah. Adik-adik semuanya, kemarin kan saya juga ditantang sama orang di Nawawi. Saya tidak ke masjid kan karena saya sebagai suami pengen jadi imam untuk istri saya dan anak saya di rumah. Kan itu juga sama saja toh. Di Nawawi saya sudah berjamaah begitu. Tak jawab betul. Saya tidak menyalahkan. Saya cuma mengajak ayo berjamaah dengan niat memakmurkan masjid kan begitu. Apalagi loh Pak, nak jenengan mengerjakan sholat berjamaah sama istri sama anak di rumah, itu enak pol-pol itu cuma itu pitulikur. Bisa orang wa islina harus jadi pitulikur tok. Nek sira gelem metu omah makan yang masjid, manja ambil hasanati falahu asru dilipetno 10. Mula orang menghitung itu likur nih 270 bisa pelaku itu 270 nilai akan di berapa ya yo harus lah karena mana tapi tak balik kan punya itu jadi gimana saya coba cerita itu waktu di belakang dia karena selain belakang foundation menasihati dulu waktu peresmian musra dari masjid yang belakang itu dari catering Gabong kan terlihat juga mungkin Rahasia loh. oh rahasia saya kita juga ya Assalamualaikum coba ternyata milik. Maka ketika ada sebuah kisah Abu Hatim At-Tamimi Yun Sewu, salah satu sahabat Nabi yang kebetulan meripat paningal matanya ini buta. Menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kula niki buta ya Rasul. Pripun tentang sholat kula? Ternyata dia merasa kayak orang digubris kan Rasul. Nanya gitu, kayak jenengan. Mutung pengen balik. Keluar dari pintu rumah Rasulullah SAW dipanggil, Hatim, apa engkau mendengar suara adzan? Dengar tuh Rasulullah namun ripat sing buta orang budek bahasane. Bahasa sana. Tidak tuli. Jadi dengar ya Rasul. Kalau begitu, engkau tetap berjamaah ke masjid. Coba meripat buta, asal tupe masih dengan suara adzan aja dianjurkan untuk berjamaah ke masjid. Saya boleh nyuwun sewu, jenengan kula sing tempat dan sing waras ayo. Ngono ya. Nggih, ini penting. Lah sampai-sampai datang sarah guru malam itu ada kisah, nggih. Nabi meminta mencari para pemuda-pemuda itu patus nopo kayu bakar. Saya tuh minta oleh Nabi salah satu jadi imam sholat. Ya. Pemuda-pemuda itu diutus untuk mencari rumah-rumah yang dimana ada laki dewasanya yang tidak mau ke masjid, disuruh rumahnya dibakar pakai kayu bakar tersebut. Memang salah satu hadis yang tidak bisa dilaksanakan kiai zaman sekarang ini.
apa nanti ya absen ngomong main kamu. Nah, ternyata saking utamanya tentang sholat berjamaah intinya ini baca. Oke, saking utamanya berjamaah untuk mendorong kita semangat berjamaah. Berarti di mana yang terlok untuk kita wah kena berjamaah bahkan orang ngomong. Tapi jadi gembrot mana? Enggak begitu tentang berjamaah. Dan yang ketiga tahu ilmunya sholat. Oke, 1 tepat waktu, 2 berjamaah, 3 tahu ilmunya sholat. Nak wong ngerti ilmu sholat yakin sholat bakal katong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat amal diterima Allah kan wonten 3, siji dasar iman, 2 ikhlas, 3 ngerti ilmune. Nah, tinggal muda gitu nyuwun sewu, tidak taklid, tak taklid dengan wong bener, wong pinter, wong itu niku ora bakal nyesatke. Dan taklid dengan wong sing bener, saat itu wonten aliran HP kok. Terus HP kok. Segini TV. HP kok nggih. HP kok itu saking apa jadi lanang itu kumpul dari siji habis bareng untuk bareng kalau diselidiki oleh kepolisian dan MUI juga ya zaman saat ini kata yang 11 perlukan corona kalau kali hidup sehat di edisi corona yes aku udah minta kasih yai para buku dia corona itu tuh soalnya langsung ke jalur yang terbeli Taman apa nih? Soal taman. Ke rumah bawa dulu teh. tapi cuma bawa tol loh dia orang hidupnya loh ya oh di bulan itu nanti mantu dari suara atau tempat-tempat dong gitu kamu terjadi wonten Jawa Sedep ingkang wonten dalam sing aktivitas malam Rebu malam sih Malam Rebu itu kami tidak tahu, masih bisa. malam Rebu Ini baru masih bisa. iya aja ingkang wonten markas Malam Selasa habisnya. oh oke kalau ini main habis lagi Malam Sabtu angkat saja jadi. oke setelah itu dalam Malam Kamis acaranya. acara itu Bisa nanti. oh tujuannya yang kamu bacakan itu Bapak Yudi deh selalu Malam Senin Independen. Independen. ini Pak tuh paling Nah, ini pakai sekarang yang minggu ini mana? kosong itu dengan Tinggalnya malam Jumat. Sama malam Jumat itu. Jumat kan kami Kalau malam Jumat. malam Jumat kan malam Jumat aku dan juga kan malam Jumat kan malam Jumat kemudian kita Jumat ya nah malam Jumat ya pas kosong ya Ini dia ngetes. Paham kan? itu dari pagi ini pernah mikir itu berapa lagi salam aman yang kita tahu ilmunya sholat juga nggak pinter penting kajian semua belajar para guru-guru winasis ya ngajaran pada sini kan itu dengan ilmu sholat sambil selesai pasolatan masya Allah ya berbenah para guru dari yang setempat ini gemjeng rame dia kudu apa itu dia sekali usolli Allah luka unut langsung dibuat terus berbulan balik ternyata ada niki lanjah English tapi insyaallah ing wacan-wacan sholat jadi hal tinggal kamu kalamin pemahaman arti sing bertingkat ini sing jadi masalah belajar tinggi harus belajar ilmu sholat konsentrasi rati sambil mulai sholat bagi di sholat tak penting kalau sudah sholat ilmu sholat benar benar masuk tas nanti tidur ada yang dulu sunat kayak
jujur. Itu sih belum sunat. Ini belum. Bola ya. Oh niki. Astagfirullah. Kamu Mas kok. Betul. Sampean Mas. Niki. Betul. Pon sunat. Ya sampean. Ya sampean dulu. Coba mari kotak dulu. Kan belum dibuktikan dong Mas. Anda cerita saking papat bojo kabeh pengen sholat jamaah bingung sing dadi imam sapa. Akhirnya nekat, wis aku imami. Kalau tak perlu jadi imam yo, siap. Jadi kudu kabeh sing manut aku. Imam takbir bertakbir, rukuk berrukuk, sujud bersujud. Waktu imam sujud ngentut. Jadi kok bodho ne. Mak itu sing paling kanan muni surat kok ngentut. Setengah loro, surat ngentut muni. Sing paling kiwa akan muni dhewe. Nanti kan batal lagi. Betul kok sebab berangkat ilmu belajar ilmu sholat dengan baik insya Allah. Sekian malam ini saya atur. Setiap waktu cukup karena kita sudah menghormati ya sepupu kita yang selalu menemani kita. Doa saya untuk beliau dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kami jaga sekali dengan syiar walafiat jasmani rohani ekonomi dan istiqomah umat ya. Amin ya. Masyaallah sewu ya amjad wis al hafid iki gelem muni amin amin sing sampe pun al hafid ditungakno. Amin amin. Sing ngaji. Amin ngono nek dongake mbok sapa yo mesti amin amin amin. Kamu udah kabul urusan Allah. Sedeng amin. Ya Rahman insyaallah. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Karim ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'iz ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adul ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Rafi ya Mu'min ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Aku ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Amin ya Musi ya Mukrim ya Mu'in ya Munib ya Muqim
Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwab Ya Mutaqib Ya Afu Ya Rauf Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jamil Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Baqi Ya Baqi Ya Waris Ya Wasitu Ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu. Sekian jumpa malam ini. Untuk doa langsung Yai Amjad memberi berkah panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, Yai Amjad Hasan Ibu yang selalu kita muliakan, Bapak Lini, Pak Jojo, Namo, dan semuanya yang selalu mendampingi terapi yang saya hormati. Sekian jumpa pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Bisa berjumpa kembali dalam suasana dan perubahan yang sama bersama Ustaz Nawawi. Belum pulang pandang wajah dulu. Makinun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.